Apa kabar kawan-kawan? Semoga kabarnya baik-baik. Mohon maaf saya belum bisa datang ke sana karena ternyata ada rapat di kampus yang harus saya ikuti. Nah, tapi karena kawan-kawan saat ini sudah berkumpul, saya pikir kita bisa mulai pertemuan kita dengan dari video dulu seperti ini. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja sebenarnya. Yang pertama adalah saya ingin menunjukkan bagaimana itu gaya dan apa itu gaya dan hal-hal apa saja yang perlu kita pertimbangkan ketika kita berbicara tentang gaya dalam penulisan ya. Baik, apa itu gaya? Nah, untuk lebih gampang biar kayak kuliah gitu, perkenankan saya menunjukkan gambar di sini ya, berbagi gambar dengan kawan-kawan. Oke. Baik, sebentar. Oke, ini ya. Jadi yang kita akan bicarakan adalah menulis penuh gaya, tapi saya agak kupuh ini karena mendengar sesuatu di sini. Jadi begini kawan-kawan, apa itu gaya? Pada prinsipnya gaya itu adalah sesuatu yang membuat penulisan kita enak ya, sesuatu yang mengenakkan pembacaan dari tulisan kita. Itu yang diperlukan. Dan elemen dari gaya itu tentu saja ya penggunaan kata, kalimat, paragraf, dan bahkan seluruh tulisan itu merupakan bagian dari gaya. Nah, karena itulah yang mau saya sampaikan ini hanya 4 saja sebenarnya, yaitu bahwa ada 4 lini gaya. Apa saja 4 lini gaya itu? Yang pertama adalah seluruh tulisan, itu ada gaya di seluruh tulisan, dan ada gaya pada level paragraf, dan ada gaya pada level kalimat, dan terakhir adalah gaya sebagai nada keseluruhan tulisan. Yang sepertinya sangat perlu kita bahas saat ini adalah gaya pada seluruh tulisan dan di paragraf saja. Untuk seluruh tulisan ada 3 hal yang perlu kita sadari bahwa tiga hal tentang gaya yang perlu kita perhatikan di seluruh tulisan. Yaitu yang pertama adalah bahwa tulisan itu apapun bentuknya harus terdiri dari 3 bagian. Bagiannya ada pembuka, isi, penutup. Itu lazim sekali ya. Dan ngomong pun kita juga ada begitu. Nyanyi pun ada begitu. Jadi ada 3 bagian di tulisan ini dan setiap kali kita menulis kita mesti sadar bahwa ada 3 bagian ini dan ketika kita mulai menulis kita harus tahu bahwa kita sedang menulis bagian pembuka ini atau isinya atau penutupnya. Dan yang kedua adalah bahwa membuka tulisan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Sorry salah ketiknya ya di sini ya. Kita bisa mengawali dengan memberikan contoh, bisa mengawali dengan mengambil dari kutipan atau quote-quote ya, katanya orang-orang sekarang. Atau kita bisa pakai anekdot, cerita dari seseorang atau sesuatu yang menarik buat orang gitu ya. Itu membuka tulisan. Ini bisa kita gunakan dan setiap kali kita menggunakan satu ini akan mempengaruhi gaya tulisan kita. Dan yang ketiga adalah di mana kita meletakkan inti tulisan kita itu. Atau istilah teknisnya topic sentence, kalimat gagasan pokok ya, yang utama, gagasan utama. Dan biasanya bisa di awal atau di akhir. Kalau tulisan kita ingin menggunakan gaya yang bagus dalam artian mengenakkan pembacaan, kalau menurut saya inti tulisan itu perlu disampaikan di depan. Mungkin setelah pembuka ya, setelah kita berikan anekdot atau contoh gitu, kita bisa berikan inti tulisan itu. Nah, ini yang paling utama yang saya pikir rekan-rekan sekarang sudah siap ya. Kawan-kawan kan sudah riset, sudah wawancara, terus kemarin sudah memetakan bersama Mbak Agnisa itu untuk memetakan konsepnya bagaimana dan apa saja yang perlu disampaikan. Nah, sekarang adalah waktunya menyampaikan itu. Silakan dengan kesadaran ini kawan-kawan mulai membuat draftnya. Draftnya terdiri dari ada pembuka, ada isi, ada penutup. Dan membukanya nanti silahkan membuka dengan entah itu quote atau contoh atau anekdot atau quote dari orang yang diwawancarai itu.
Dan terakhir adalah jangan lupa setelah menyampaikan quote, sebelum masuk ke inti tulisan, sampaikan dulu secara umum ini kita mau ngomong tentang apa sih? Itu yang perlu disampaikan di awal, biar pembaca nanti tidak kaget ketika dia mendapati tulisan kita lebih lanjut. Itu yang sangat diperlukan saat ini ya, yang bisa kawan-kawan mulai lakukan. Dan nanti setelah ini kita akan bicara soal gaya pada level paragraf. Paragraf itu kan unit pikiran ya. Kalau yang dikatakan paragraf itu biasanya punya gagasan utuh dalam satu bentuk gitu. Nah, bentuknya sendiri paragraf itu terdiri dari dua bagian. Satu kalimat utama dan satunya kalimat-kalimat pendukung ya. Kalimat utamanya biasanya satu, terus kalimat pendukungnya lainnya itu kalimat pendukung saja. Terus yang kedua adalah yang juga penting dalam hal membuat paragraf ini adalah menggunakan transisi antara satu bagian paragraf dengan bagian yang lain. Misalnya ya, setelah membuka kita mengatakan bahwa pelukis A adalah orang yang mengawali gaya ini di Malang. Setelah menyampaikan gagasan seperti itu, kan kita perlu menjelaskan atau membuat semacam ya penjelasan riwayatnya, itu baru kita katakan. Sebagai untuk menjelaskan lebih lanjut, itu kan transisinya. Kita bisa melihat sejarah bla 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 gitu. Atau transisi lainnya bisa berupa, salah satu contohnya adalah ini. Contohnya, terus kalau kita melihat sejarah atau namun, melainkan, oleh karena itu adalah transisi, dan itu sangat membantu kita menjembatani satu bagian paragraf dengan bagian paragraf yang lain. Saya rasa begitu saja dulu kawan-kawan untuk kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa ya membantu kawan-kawan untuk mulailah ya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut setelah kita punya satu draft yang bisa dibahas begitu ya. Saya rasa begitu kawan-kawan. Terima kasih. Semoga kita segera bisa ketemu sore ini untuk mulai diskusi lebih lanjut. Demikian, terima kasih kawan-kawan. Salam.